Video ini akan membahas tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959, mulai dari latar belakang, isi dari Dekret Presiden, dan kemudian dampaknya bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan disampaikan. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah adanya konsepsi Presiden 1957. Konsepsi Presiden ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno tentang bagaimana sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ada 2 poin konsepsi Presiden 1957 isinya ya. Yang pertama adalah pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin. Ini yang didukung oleh kekuatan politik nasional. Kemudian yang kedua adalah pembentukan kabinet gotong royong. Kemudian latar belakang yang selanjutnya yaitu adalah adanya usulan pemberlakuan kembali UUD 1945. Ini disampaikan melalui Dewan Nasional oleh A.H. Nasution. Kemudian selanjutnya kita akan melihat isi dari Dekret Presiden. Ada 3 poin Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Dewan ini merupakan hasil pemilu 1955. Dewan ini memiliki tugas yaitu membentuk Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi pada perkembangannya Dewan Konstituante tidak berhasil untuk membentuk ataupun membuat Undang-Undang Dasar baru. Maka Soekarno dan tim berinisiatif untuk membubarkan Dewan Konstituante. Ya, sebelumnya Soekarno juga sudah meminta persetujuan dari semua anggota dewan yang ada untuk membubarkan Dewan Konstituante. Kemudian yang kedua adalah pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kita ketahui bahwa selama 9 tahun dari 1950 sampai 1959, Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah UUDS 1950. Sedangkan UUD 1945 selama 9 tahun tersebut itu tidak berlaku. Maka pada Dekret Presiden ini Soekarno menyatakan bahwa berlakunya kembali UUD 1945 dan tentunya tidak berlakunya UUDS 1950. Kemudian isi dekret yang ketiga adalah pembentukan MPRS. MPRS ini terdiri dari anggota DPR dan perwakilan daerah. Kemudian DPAS ini adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ini memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Lalu bagaimana dampak Dekret Presiden terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia? Bergantinya sistem pemerintahan dari demokrasi liberal atau parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Jadi sebelumnya sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 1959 itu sistem yang digunakan adalah demokrasi liberal atau parlementer, di mana kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Pada waktu itu ada 7 kabinet pemerintahan yang saling berganti. Nah, kemudian setelah keluarnya Dekret Presiden, maka sistem pemerintahan itu menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kemudian
dengan adanya dekret presiden, presiden segera membentuk kabinet baru, yaitu kabinet kerja. Jadi kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Soekarno setelah keluarnya dekret presiden diberi nama kabinet kerja. Kabinet kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Sementara menteri pertama yang menjabat kabinet kerja adalah Juanda, dan J. Lemena dan Subandrio itu sebagai wakilnya. Jadi itu dampak dekret presiden terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang pada umumnya adalah bergantinya sistem pemerintahan dari demokrasi liberal atau parlementer menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Itu saja pembahasan tentang dekret presiden 5 Juli 1959. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.